Pada tahun 1909, Kapten Ejnar Mikkelsen memimpin ekspedisi Denmark menuju wilayah Arktik Kutub Utara. Ekspedisi ini dilakukan untuk mematahkan klaim Amerika yang bilang kalau Greenland terbagi menjadi dua bagian dan bagian timur merupakan Peary Land milik Amerika. Malam itu, Kapten Mikkel dan Letnan Jorgensen baru saja kembali dari ekspedisi untuk mencari keberadaan tim yang lebih dulu berangkat berekspedisi, namun mereka tidak pernah kembali. Dikarenakan kondisi kaki Letnan Jorgensen yang membeku dikarenakan ganasnya dingin di daerah Kutub Utara, agar tidak membahayakan nyawa dikarenakan pembusukan, dengan alat yang seadanya, Kapten Mikkel segera mengambil tindakan untuk mengamputasinya. Malamnya, mereka mengadakan pesta sederhana untuk merayakan kepulangan sang kapten dari ekspedisi. Kapten Mikkel meminta anak buahnya untuk mengangkat gelas dan bersulang untuk orang-orang yang mereka cintai yang sedang menunggu di rumah. Dan tentu saja orang-orang hebat yang berani mengorbankan nyawa untuk menjelajah bagian yang tak pernah dikenal. Dan khususnya untuk keberhasilan separuh perjalanan dari ekspedisi Denmark. Dengan kondisi kaki Letnan Jorgensen yang tak mungkin lagi menemani Kapten Mikkel, malam itu Kapten Mikkel bertanya kepada anak buahnya, siapa yang mau menggantikan posisi Letnan Jorgensen untuk menemaninya melanjutkan separuh ekspedisi yang belum terselesaikan. Namun sayangnya, tak ada satupun orang yang mengajukan diri untuk melanjutkan ekspedisi, dikarenakan mereka sadar bahwasannya misi tersebut adalah misi bunuh diri dan tidak mungkin untuk dilakukan. Di pagi harinya, anak buah Kapten Mikkel membahas tentang kejadian semalam. Mereka bilang kalau tak ingin apa yang terjadi pada Letnan Jorgensen akan terjadi pada mereka. Belum lagi harus menghadapi sikap sang kapten. Namun, ada salah satu orang yang bernama Iver yang tertarik untuk menemani sang kapten melanjutkan ekspedisi. Dengan memberanikan diri, siang itu Iver mencoba menghadap sang kapten untuk menyampaikan maksudnya yang bersedia menemani melanjutkan pencarian tim yang hilang dan melanjutkan ekspedisi yang belum terselesaikan. Meskipun tugas Iver di tempat itu hanyalah seorang mekanik kapal dan tidak mempunyai pengalaman apapun tentang ekspedisi. Dan bisa kita saksikan bersama bahwasannya untuk menjaga anjing penarik kereta pun dia tak becus. Apalagi untuk berjalan di atas lautan es dengan suhu minus 40 derajat, belum lagi bertahan hidup menghadapi beruang kutub yang kelaparan. Meskipun dia hanyalah seorang mekanik kapal, sedangkan rekan-rekan yang lain adalah penjelajah yang sangat berpengalaman, dia tak gentar sedikit pun dan mengurungkan niatnya untuk menemani sang kapten melanjutkan ekspedisi tersebut. Pagi itu, bulan Maret tahun 1910 sebelum berangkat, Kapten Mikkel dan Iver mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan berpamitan dengan rekan-rekan yang lain. Perjalanan tersebut diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan yang akan selesai pada bulan Agustus, di mana pada bulan tersebut adalah musim panas. Sehingga lautan es di Kutub Utara akan mencair dan mereka akan dijemput oleh kapal untuk memberikan dokumentasi dan jurnal penjelajahan yang akan mereka tempuh kepada pemerintah Denmark. Di hari pertama dalam hidup Iver melakukan ekspedisi, terlihat ia sangat bersemangat. Namun saat melihat rute yang akan dilewati, seketika raut wajahnya berubah. Untuk bisa sampai ke tempat yang dituju, mereka harus melewati jalanan yang tak mudah untuk dilalui. Di malam harinya, saat mereka beristirahat, Iver yang sedari dulu hanya bisa membaca artikel tentang ekspedisi Denmark, seakan-akan masih tak percaya. Hari itu, ia justru ikut berekspedisi bersama Kapten Mikkel. Namun sayangnya, Kapten Mikkel tak menghiraukannya dan justru ia merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan konyol yang disampaikan Iver. Hari demi hari mereka lalui dengan berseluncur bersama anjing piaraan penarik kereta.
Sejauh mata memandang hanyalah dataran es yang sangat luas dan dingin di mana belum pernah ada satu orang pun yang menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Malam itu, Iver bertanya apa yang telah terjadi dengan tim pertama yang melakukan ekspedisi tersebut. Lalu Kapten Mikel bilang kalau pemimpin dari ketiga orang yang melakukan ekspedisi itu adalah teman baiknya, dan ia adalah penjelajah yang sangat berpengalaman. Namun sayangnya tidak ada yang selamat dari ekspedisi tersebut. Dan dari ketiganya hanya satu jasad yang ditemukan. Padahal dari jurnal yang ia temukan tertulis bahwasannya mereka telah selesai melakukan ekspedisi dan bisa membuktikan kalau klaim Amerika tentang Greenland adalah milik mereka salah. Pagi itu tak seperti biasanya. Kapten Mikel bangun lebih awal untuk memberikan sebuah trik agar kereta kayu yang mereka kendarai bisa melaju dengan kencang. Lalu sesuatu hal yang buruk terjadi. Untuk membawa seseorang yang tidak mempunyai pengalaman dalam suatu ekspedisi yang berbahaya adalah suatu kebodohan. Akibat kejadian itu, mereka kehilangan stok makanan anjing selama 2 minggu. Di hari ke-48, sampailah mereka ke daratan yang tidak diselimuti oleh es. Sore itu, setelah makan, Iver bertanya kepada Kapten Mikel, apa yang membuatnya mau mengorbankan nyawa untuk melakukan semua ini? Dan apakah tak ada orang istimewa yang merindukannya yang sedang menunggu di rumah? Mendengar pertanyaan itu, Kapten Mikel menanyakan hal yang sama kepada Iver, kenapa ia mau menjadi mekanik. Karena pada dasarnya jawabannya adalah sama. Keahlian Kapten Mikel adalah menjadi seorang penjelajah, begitupun sebaliknya. Lagi pula, ini adalah tugas yang sangat besar yang diberikan negara untuknya. Maka dari itu, ia tidak ingin ada seseorang yang istimewa yang dapat menjadikan beban pikiran dan harus tetap fokus pada pekerjaannya itu. Di malam harinya saat Iver melihat foto sekumpulan para wanita yang ia ambil dari kapal, ia bilang kalau tertarik dengan satu wanita yang ia pun tak tahu namanya. Ia hanya menyebut namanya dengan nona kasih sayang. Melihat foto itu, Kapten Mikel bilang kalau ia juga tertarik dengan salah satu wanita yang ia beri nama Naya. Sesuai peta dari jurnal yang ditemukan dari jasad penjelajah yang lebih dulu melakukan ekspedisi, seharusnya mereka telah sampai di tempat yang dituju. Namun mereka belum menemukan tanda-tanda kehidupan ataupun jejak sama sekali. Belum lagi kejadian yang menyebabkan kehilangan stok makanan anjing selama 2 minggu. Siang itu, untuk menjaga anjing-anjing penarik kereta tetap hidup, Kapten Mikel memerintahkan Iver untuk menembak salah satu anjing untuk dijadikan makanan anjing yang lain. Di hari ke-84, Iver bilang kalau sudah tak ada lagi stok makanan untuk mereka. Mendengar apa yang diucapkannya, Kapten Mikel menyela dengan bilang kalau ia tak akan pernah menyerah sebelum menemukan bukti. Ia juga meyakinkan Iver kalau ada keyakinan pasti akan ada jalan. Belum saatnya untuk menyerah. Dan apa yang diyakini Kapten Mikel ternyata benar. Di ambang keputusasaan, mereka menemukan tugu penanda yang dibuat oleh para penjelajah pertama yang jelas pada saat itu mereka sadar kalau mereka tak akan bisa kembali dengan selamat. Agar perjalanan mereka tak sia-sia, mereka meninggalkan sebuah surat beserta bukti-bukti wilayah dan beberapa makanan di dalamnya. Isi dari surat tersebut berbunyi, pada tanggal 8 Agustus 1907 dengan habisnya stok makanan untuk mereka dan anjing, mereka harus meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke camp dengan menempuh jarak sejauh 933 km. Mereka juga meninggalkan peta yang telah digambar untuk membuktikan klaim Amerika ternyata salah.
Namun sayangnya tak ada yang berhasil saat perjalanan pulang. Dengan ditemukannya peta dari daerah tersebut, berakhirlah apa yang selama ini mereka cari. Dan baru hari itulah Iver melihat wajah sang kapten tertawa lepas. Hari ke-132. Mereka telah menempuh perjalanan berkilo-kilometer dengan stok makanan yang sangat terbatas. Bahkan dari banyaknya anjing yang mereka bawa hanya tertinggal beberapa saja. Untuk bertahan hidup, Iver mencoba memasak hati anjing yang waktu itu mati karena kelaparan. Sebelum dimasak, Kapten Mikel memastikan makanan itu tidak beracun dengan memasak menggunakan teori sendok perak. Ia bilang kalau benda yang berbahan perak akan berubah warna saat dimasak dengan makanan yang mengandung racun. Di saat Kapten Mikel melepas kalungnya yang terbuat dari perak, Iver menyadari bahwasannya Kapten Mikel ternyata mempunyai seseorang istimewa yang sedang menunggunya di rumah. What should it be? Saat Iver sedang berburu, tiba-tiba saja anjing penarik kereta menggonggong keras disusul suara tembakan. Dengan tergesa-gesa, Iver segera berlari memastikan apa yang telah terjadi. Ternyata Kapten Mikel diserang oleh beruang putih yang sedang kelaparan. Untung saja Kapten Mikel selamat dari serangan tersebut. Namun sayangnya beruang tersebut tenggelam yang seharusnya bisa untuk dijadikan bekal makanan mereka dalam perjalanan pulang. Tersisa kurang lebih 500 km jauhnya perjalanan mereka ke camp. Dengan tidak adanya anjing untuk menarik kereta, Kapten Mikel memutuskan untuk meninggalkannya agar tidak menjadikan beban di perjalanan. Di hari ke-164, sadar akan ketidakberhasilan mereka kembali ke camp, Kapten Mikel membuat tugu penanda dan meninggalkan bukti serta jurnal yang telah mereka temukan, sama halnya apa yang telah dilakukan tim penjelajah yang dulu pernah lakukan agar perjalanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Langkah demi langkah mereka lewati, hari demi hari mereka lalui dengan berjalan kaki. Sudah barang tentu, lelah, putus asa, terbesit dalam pikiran mereka. Namun tidak bagi Kapten Mikel. Meskipun ia sudah berumur, ia tetap memberikan semangat kepada anak muda itu untuk tetap berjalan. Hingga akhirnya mereka telah sampai ke camp. Namun sayang, tempat itu kosong. Mereka meninggalkannya berdua. Di tempat lain, Letnan Laub dan Letnan Jorgensen melaporkan apa yang telah terjadi kepada Perdana Menteri. Dikarenakan kapal Alabama yang mereka tumpangi karam oleh reruntuhan es yang mencair, dan waktu itu kebetulan ada kapal nelayan yang tak sengaja menemukan keberadaan mereka, maka dari itu mereka memutuskan untuk kembali pulang dan meninggalkan bahan makanan yang bisa dikonsumsi selama setahun ke depan. Lalu mereka menyarankan sang Perdana Menteri untuk memberikan imbalan yang besar untuk siapa saja yang bisa menemukan mereka. Mendengar apa yang diucapkan mereka, Perdana Menteri Denmark pun merasa kecewa. Bagaimana bisa mereka meninggalkan pemimpin ekspedisi berdua dengan seorang mekanik yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam penjelajahan? Dikarenakan sudah terlalu banyak dana untuk membiayai misi tersebut, sang Perdana Menteri memutuskan untuk tidak lagi menambah beban pengeluaran negara. Mendengar itu mereka hanya terdiam. Dengan ditinggalkannya mereka berdua di tempat itu, sekarang mereka hanya bisa berharap dan berdoa ada bantuan datang untuk misi penyelamatan.
Waktu itu, Kapten Mikel harus berusaha terlihat tegar meskipun ia juga merasakan hal yang sama, agar Iver tetap bersemangat menjalani hari-hari di tempat itu sampai ada yang menyelamatkan. Hari demi hari, harapan untuk tetap hidup di tempat yang tak mungkin orang lalui setiap saat, mereka hadapi bersama. Seorang penjelajah yang sangat berpengalaman bersama seorang mekanik kapal di mana orang-orang mengira mereka telah mati dan tak akan kembali. Suatu hari saat terbangun dari tidurnya, Kapten Mikel memimpikan tugu penanda yang telah ia tinggalkan jurnal beserta bukti-bukti yang lain. Paginya, ia memutuskan untuk kembali mengambil jurnal tersebut agar perjalanan mereka tak sia-sia. Sebelum pergi, Iver bilang kepada Kapten Mikel kalau bukankah seharusnya mereka meninggalkan pesan. Kalau saja ada tim penyelamat datang untuk mencarinya di tempat itu, mereka dapat membaca pesan tersebut. Mengingat jarak ke tugu penanda sejauh 320 km dan untuk kembalinya pun sama. Namun dengan percaya diri, Kapten Mikel bilang kalau ia akan berhasil kembali sebelum es di tempat itu mencair. Mendengar keyakinan sang kapten, ia pun hanya bisa diam. Singkat cerita, di hari ke-439 atau sekitar 14 bulan semenjak pertama kali menjelajah, lalu berhasil dengan misi tersebut dan kembali dengan selamat, mereka telah sampai ke tempat di mana mereka letakkan jurnal beserta bukti lainnya. Namun saat berhasil kembali di hari ke-471 atau sekitar sebulan perjalanan untuk mengambil jurnal, yang awalnya mereka meninggalkan camp dengan keadaan terkunci, tiba-tiba saja pintu tersebut terbuka. Yang artinya ada seseorang yang telah datang. Terlihat sebuah pesan yang ditinggalkan yang berbunyi tanggal 23 Juli 1911 mereka telah mencari Kapten Mikel dan Iver namun tak pernah ada tanda kehidupan. Melihat pesan itu, Iver sangatlah kesal kepada sang kapten karena telah menghiraukan sarannya untuk meninggalkan pesan. Bukannya meminta maaf, Kapten Mikel justru marah dan meninggalkannya begitu saja. Di tempat lain, Letnan Jorgensen menyampaikan apa yang telah terjadi. Ia bilang kalau dulu membiarkan pintu camp dalam keadaan terbuka sebelum meninggalkan tempat tersebut. Namun ada nelayan yang berlayar untuk menyelamatkan mereka dengan iming-iming imbalan dan bilang kalau pintu camp tersebut tertutup papan yang artinya masih ada kehidupan di sana. Ia pun juga bilang untuk segera mencari keberadaan mereka karena jika tidak maka Greenland akan jatuh ke tangan Amerika. Mendengar apa yang disampaikannya, sang Perdana Menteri bilang kalau saat ini ia sudah menawarkan imbalan yang sangat besar kepada siapapun yang menemukan mereka. Ia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Menunggu tanpa kepastian sudah barang tentu kejenuhan, keputusasaan, dan depresi berat datang. Ini adalah tahun kedua mereka merayakan hari Natal di tempat tersebut. Di hari ke-793 atau sekitar 2 tahun 2 bulan barulah tanda-tanda depresi datang di antara mereka. Bahkan yang lebih parahnya, sang kaptenlah yang mulai berhalusinasi bertemu dengan sang kekasih. Ia juga merasa bahwasannya Iver mulai berubah dan terlalu menyalahkannya gara-gara melewatkan kapal penyelamat. Untuk meminta tolong mengoperasi penyakit kulit yang ada di lehernya pun ia parno nantinya akan dibunuh. Hal yang sama pun terjadi pada Iver. Ia bilang kepada sang kapten kalau baru saja melihat kakeknya di bukit saat berjalan kaki. Suatu hari saat Kapten Mikel sedang berdansa dengan Naya, kekasih hayalannya itu menanyakan penyakit yang ada di lehernya. Lalu tiba-tiba Iver datang tanpa mengetuk pintu, lalu Naya menghilang.
Ia mengira bahwa Naya menghilang gara-gara luka yang menjijikan yang ada pada lehernya. Ivor? Nice for me. Yeah, don't move. 3, 2, 1. Setelah ia terbangun dari tidurnya, terlihat Ivor sudah duduk di meja makan. Ivor bilang kalau sang kapten tidur terlalu lelap, sehingga tak mendengar kalau semalam ia telah meniduri kekasihnya. Mendengar itu, sang kapten pun murka dan berusaha membunuhnya, yang pada kenyataannya sedari tadi Ivor sedang berada di luar. Captain, it's not real. Put it Don't do this. down. Real. It's not real. Don't do this. Don't do this. Agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi lagi, Ivor segera meletakkan senjata tersebut di gudang. Setelah kejadian itu, barulah Kapten Michael sadar bahwa selama ini Naya hanyalah halusinasi belaka. Ia pun segera meminta maaf kepada Ivor atas apa yang telah terjadi. Waktu itu saat mereka baru makan, terdengar suara dari luar. Saat Ivor memeriksa, ternyata suara tersebut adalah suara beruang kutub yang sedang kelaparan. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan diri karena senjata yang mereka bawa baru saja disimpan di gudang. Setelah dirasa keadaan aman, barulah Kapten Michael mengambil senjata itu lagi kalau-kalau beruang tersebut datang lagi. Di hari ke-865 atau sekitar 2 tahun 4 bulan saat mereka sedang beristirahat, sang kapten terbangun setelah mendengar suara gemuruh dari luar camp. Kebetulan saat itu stok makanan yang ada di gudang sudah hampir tidak ada lagi. Saat mereka bersiap untuk menembak beruang tersebut, Give me your weapon. It's okay. setelah mereka diselamatkan, sesegera mungkin kabar gembira itu akan disampaikan ke publik. Dengan ditemukannya mereka, berarti Greenland tak akan jatuh ke tangan Amerika. Sebuah bukti dari keberanian dua manusia hebat yang berhasil mengalahkan kemustahilan, yang telah berjuang dan rela mengorbankan nyawanya demi sebuah tugas penting. Mereka adalah pahlawan Denmark. Sesaat sebelum menyampaikan pidato, dari kejauhan terlihat seorang wanita cantik yang tak lain adalah Naya. Kapten Michael kira itu hanyalah halusinasi. Untuk memastikannya, ia bertanya kepada Ivor apakah dia juga melihat wanita yang sedang berdiri di sana. Ivor pun menjawab, iya. Film berakhir.